manusia kita. Marilah kita berlatih 5 menit menghening-heningkan diri manusia kita, memfanakan, mengkiamatkan, bunuh dirimu, bunuh kewujudanmu, bunuh kehidupanmu, bunuh kekuasaanmu, bunuhlah penglihatanmu, bunuh pendengaranmu, bunuh kehendak dan kuasamu di hatimu, sehingga ketika sudah kiamat semuanya, maka bangkitlah imannya, bangkitlah kesadarannya. Itulah Rasulullah, Rasulnya Allah. Ketika sudah bangkit pasti bisa membaca kitab-kitabnya Allah. Setelah bangkit maka ia akan mengabdi seperti malaikat-malaikat yang suci, yang patuh, tunduk dengan perintah-perintah Tuhannya. Dan ketika setelah itu pasti jumpa pulang kepada sisi Tuhannya. Marilah kita berlatih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu
khalaqakum wa ma ta'malun. Bagaimanakah mungkin manusia bertemu? Bagaimanakah mungkin manusia beriman? Bagaimanakah mungkin manusia berakidah, yakin dengan qada dan qadarnya Allah? Sementara di dalam hati manusianya, Tuhannya masih manusianya sendiri yang wujud, manusianya sendiri yang hidup, manusianya sendiri yang berkuasa atas segala laku apapun yang dikerjakannya. Tidaklah mungkin kita sebagai manusia yang merasa paling berkuasa atas diri kita untuk beriman, bertemu dengan qada dan qadar, kebaikan dan keburukannya Allah. Maknanya kebaikan dan keburukan sudah bukan hukum lagi di sisi Allah, tapi jaiznya Allah, pagelarannya Allah, af'alnya Allah sendiri. Sudah tak ada hukum baik dan buruk lagi, sudah tak ada taat dan maksiat lagi, bila manusianya sudah bertemu dengan kiamatnya. Bila manusianya sudah bangkit dari kuburnya, tapi bila manusianya belum bangkit dari kuburannya, pasti yang disaksikan laku-laku manusianya. Cobalah tengok, kita lihat orang-orang yang ada di dalam penjara. Semua itu yang dinilai, yang dilihat, yang disaksikan kan perbuatan-perbuatannya badan. Perbuatan-perbuatan syariatnya. Kelihatan syariatnya buruk, maka ia dihukum, dimasukkan ke penjara. Karena manusia masih menyaksikan manusianya, maka pasti ada benar dan salah, pasti ada taat dan maksiat. Hanya orang-orang yang mati sajalah yang bisa menyaksikan qada dan qadarnya Allah. Bagi orang-orang yang sudah taubat dari menjadi Tuhanlah orang-orang yang bertemu dengan qada dan qadarnya Allah. Jadi bila 6 ini sudah teraplikasi, sudah bangkit, maka bangkitlah semua apa yang disaksikan, maka ia akan bisa melaksanakan rukun Islam. Pasti benar semua rukun Islamnya, syahadatnya sudah bisa. Siapakah yang bisa bersyahadat? Apa manusianya? Bila manusianya yang masih merasa bisa bersyahadat, bila manusianya yang masih merasa bisa membaca syahadat, bila masih manusianya yang merasa bisa menyaksikan apa yang diucapkannya, ya berarti manusianya belum mati, masih di dalam kuburan. Yang selalu ditanyai terus oleh malaikat mungkar dan nakir, karena hati kita selagi masih wujud manusianya yang jadi Tuhan, ya dikatakan penuh dengan kemungkaran-kemungkaran. Sholatnya mungkar, ibadahnya mungkar, apapun yang dilakukan itu semuanya kemungkaran. Semuanya.
karena powernya najis, karena powernya buruk, karena powernya dirajai setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri, maka perbuatan apapun itu salah di sisi Allah. Meskipun kelihatannya benar di sisi manusianya, meskipun kelihatannya benar di sisi syariatnya, bila manusianya masih menjadi Tuhan, ya mana mungkin manusia bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam yang selalu mengesahkan, yang selalu mentauhidkan, yang selalu mewujudkan Tuhannya sebagai Tuhan yang memerintah dirinya, sebagai Tuhan yang mengutus dirinya. Maka dari itu, marilah kita bertaubat bersama. Maknanya relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan hak manusianya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholat, ibadah, bahkan hidup dan mati ini bukan milik manusianya. Bagi orang-orang yang sudah berbaiatlah yang menemukan kebebasan, yang menemukan kedamaian, yang menemukan lepas dari kungkungan hukum-hukum manusianya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, lalu bagaimana mungkin manusia yang sudah mati di dalam kehidupan Tuhannya masih kena hukum-hukum manusia. Yang berlaku di dalam hatinya bukan hukum manusia lagi. Kenapa? Karena Tuhannya lah yang lebih wujud di dalam hatinya daripada dirinya sendiri. Maka hukum Tuhanlah yang berlaku atasnya, yakni jaiznya Allah. Inilah manusia-manusia yang sudah terbebas dari hukum-hukum manusianya, karena dirinya sudah kembali ke sisi Allah. Bukan manusianya lagi yang bersyariat, bukan manusianya lagi yang bertoreko, bukan manusianya lagi yang berhakikat, bukan manusianya lagi yang bermakrifat. Karena sesungguhnya manusia sudah kembali kepada Al-Insan ayat pertama. Bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang ada hanya la ilaha illallah. Yang ada hanya la mawjudan illallah. Itulah hati yang enjoy, hati yang sudah berada di surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana cara supaya jiwa kita tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bebaskanlah dirimu, pulangkanlah dirimu, hidup dan badanmu dan seluruh apapun yang kau kerjakan, kembalikan dengan rela dan ridho bahwa semua ini adalah kekuasaan Tuhanmu. Itulah
cara supaya hati kita tenang, supaya hati kita merdeka dari hawa nafsu kita sendiri. Bila sudah demikian, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, inilah yang dikatakan sholat, inilah yang dikatakan ibadah, inilah yang dikatakan amal soleh, inilah yang dikatakan amal kebajikan di sisi Tuhannya. Nah, jadi hakikatnya sholat, hakikatnya ibadah, hakikatnya kebaikan, hakikatnya amal soleh ketika dirimu sudah tidak menjadi apa-apa lagi. Ketika dirimu sudah tak menjadi siapa-siapa lagi, itulah pulang kembali ke sisi Allah. Berarti yang bisa jadi apa-apa, berarti yang bisa menjadi siapa-siapa itu siapa? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi surganya Allah bukan seperti surga-surganya yang digembar-gemborkan oleh iblis dan setan, yang semuanya penuh dengan gemerlapnya dunia. Bukan itu surga, bro. Tapi surga itu terlepasnya hatimu dari dunia dan dirimu sendiri di hatimu. Itulah surganya Allah. Kapan itu terjadi? Ya sekarang. Jangan tunggu-tunggu nanti yang tak ada. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa ditunjukkan, senantiasa dimudahkan di dalam memahami apa yang sudah dipaparkan di urbi Allah ini. Saya pun juga belajar, Anda pun juga belajar, kita sama-sama belajar kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dolimin daful bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.